Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Gustiawan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Sistem Kontrol LNG Fuel Supply. Saat ini dunia maritim internasional dipaksa untuk berubah oleh regulasi IMO demi menekan polusi udara. Salah satu solusi paling nyata saat ini adalah beralih dari minyak berat ke LNG. LNG diakui sangat bersih dan mampu memotong emisi gas berbahaya hampir secara total. Namun peralihan ini mengubah sistem permesinan kapal konvensional menjadi jauh lebih kompleks. Mengapa sistem supply LNG ini menantang? Karena LNG harus dijaga pada suhu minus 162 derajat Celcius. Tidak ada insulasi tangki di udara ini yang sempurna, sehingga panas dari luar kapal pasti akan merembes masuk. Makanya LNG mendidih secara alami di dalam tangki dan menghasilkan uap yang disebut boil off gas atau BOG. Jika uap gas ini menumpuk di ruang tertutup, kanan tangki akan melonjak drastis. Disinilah otomatisasi kapal memegang peran hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus pembahasan saya dibagi menjadi tiga rumusan masalah, yaitu mengenal mekanisme kontrol tekanan otomatisnya, kedua, mengenal risiko fisik suhu kriogenik, dan ketiga, mengenai cara kerja sistem proteksi keselamatannya. Selaras dengan itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memahami ketiga poin krusial dari sudut pandang seorang penulis. Alasan utama gas alam dicairkan pada suhu ekstrim adalah untuk memotong volumenya hingga 600 kali lipat sehingga tangki kapal muat lebih banyak. Namun suhu di bawah minus 150 ini masuk dalam kategori ilmu kriogenik. Sifat logam biasa akan berubah total. Karena itu, material sistem perpipaan dan tangki gas wajib terbuat dari baja khusus, tahan karat, dan paduan nikel tinggi. Di slide ke-6 ini, kita bisa melihat skema utama dari otomatisasi maritim pada sistem gas komputer. Komputer kapal menggunakan kontrol lingkar tertutup berbasis algoritma PID. Alurnya adalah pertama flow sensor. Flow sensor atau pressure transmitter membaca tekanan aktual gas di lapangan. Data ini dikirim ke controller, yaitu komputer kapal. Jika tekanan aman, komputer akan memerintahkan aktuator berupa katup kembali untuk mengatur aliran. Namun jika tekanan melompat di luar batas normal, controller akan langsung memicu output sekunder berupa sistem alarm di kapal kontrol mesin untuk memanggil tindakan darurat dari perwira mesin. Instalisasi penanganan bahan bakar LNG ini dinamakan FGSS. Fondasi utamanya adalah dua. Tangki tipe C yang bertindak sebagai bejana tekanan terisolasi nahan rembesan panas. Yang kedua adalah submerged pump, yaitu pompa kriogenik yang unik karena motor listriknya terendam total di dasar cairan LNG. Alasan motor terendam adalah agar selalu dingin secara alami dan memutus adanya ruang udara atau oksigen yang bisa memicu risiko ledakan di dalam tank. Di slide 8 ini, mari kita perlihatkan komponen wajib berupa diagram sistem FGSS kapal. Alurnya berjalan linear. Cairan LNG dari tangki didorong oleh pompa masuk ke main gas evaporator atau vaporized. Disinilah proses regasifikasi terjadi. Cairan diubah menjadi gas murni menggunakan media pemanas glikol air. Namun, karena gas hasil penguapan ini masih terlalu dingin untuk disuntikan ke mesin, gas dilewatkan lagi ke glycol heater agar suhunya naik di batas aman kerja mesin, yaitu di antara 0 sampai 45 derajat Celcius. Sebelum gas masuk ke silinder mesin utama, aliran harus melewati gas valve unik unit atau GVU yang berada di ruangan terisolasi. GVU ini menjadi pos pemeriksaan akhir untuk memastikan tekanan gas benar-benar stabil menggunakan kendali PID otomatis. Selain itu, pipa yang menyalurkan gas di area ruang mesin wajib menggunakan jenis double wall piping atau pipa dinding ganda di ruang antar pipa. Kita isi dengan gas nitrogen, lembab, dan sestor metana. Jika pipa dalam retak atau bocor sekecil apapun, gas metana akan langsung mengkontaminasi
mengkontaminasi nitrogen. Picu alarm di komputer dan sistem akan mengisolasi aliran sebelum gas bocor ke ruangan kapal. Masuk ke bab 4 mengenai skenario kasus untuk melihat bagaimana sistem otomatisasi dan perwira mesin diuji di lapangan. Kejadiannya adalah saat kapal melewati wilayah laut hangat, cairan LNG mendidih dan membentuk VOG secara mendadak. Katup kontrol BOG mengalami gangguan angin pneumatik dan macet total dalam posisi tertutup rapat. Akibatnya, uap gas baru yang terus terbentuk terpangkap di atas tangki seperti efek panci presto. Hanya dalam hitungan menit, tekanan tangki melonjak drastis dari kondisi normal 4 bar melesat ke angka kritis 8 bar. Alarm kuning berbunyi keras di SR menandakan sistem kontrol otomatis biasa dengan kendali. Secara termodinamika, hukum gas ideal bekerja di sini. Volume tangki kaku dan tetap, sementara uap gas bertambah padat karena panas terus masuk. Akibatnya, benturan molekul gas pada dinding tangki naik dan terbaca sebagai lonjakan tekanan eksponensial. Dari sisi otomatisasi, komputer PI di kapal sebenarnya mendeteksi kenaikan ini. Komputer terus mengirim sinyal agar katup penuh. Namun, karena katupnya lumpuh total secara fisik, komputer mengalami fenomena integral wind up, terus memerintah tanpa ada respon lapangan. Membuktikan kontrol proses biasa sudah tidak mampu mengatasi keadaan ini. Sebelum kita masuk ke tindakan penyelamatan, kita harus paham mengapa lonjakan hingga 8 bar ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Pertama, tekanan tinggi ini menciptakan beban mekanis luar biasa pada sambungan las pipa kriogenik. Jika sambungan tersebut pecah, cairan atau gas metana super dingin akan menyembur keluar. Begitu mengenai baja lambung kapal, struktur kapal akan retak seketika akibat fenomena brittle fracture yang kita bahas di awal. Tidak hanya itu, gas metana juga yang terlepas ke ruang mesin tertutup akan membentuk atmosfer yang sangat mudah meledak sekaligus mendesak oksigen yang yang bisa menyebabkan kapal pingsan atau meninggal akibat kekurangan oksigen atau asfiksiasi. Mohon keputusan tindakan bagi perwira mesin jaga. Begitu alarm 8 bar berbunyi, langkah awal bukan panik, melainkan melakukan verifikasi data di komputer IAS untuk memastikan apakah ini real atau false alarm. Jika palsu, kita lakukan kalibrasi sensor. Namun jika sensor cadangan memvalidasi bahwa ini adalah true alarm, masinis jaga harus segera memindahkan kontrol sistem dari otomatis ke mode manual. Langkah instan berikutnya adalah membuka jalur gas menuju gas combustion unit atau GCU untuk membakar kelebihan uap secara aman, sekaligus menaikkan beban generator gas ke kapasitas maksimum agar mesin mengkonsumsi uap gas tersebut secara masif. Pada slide ini menunjukkan kelanjutan pohon keputusan jika mitigasi awal tadi belum berhasil. Kita lakukan evaluasi apakah tekanan tangki mulai turun. Jika ya, situasi terkendali. Kru yang bertugas bisa memakai APD kriogenik lengkap untuk menuju lapangan guna memperbaiki katup pneumatik yang macet. Namun, jika tekanan tetap naik dan mendekati batas tekanan kerja maksimum atau MAWP tangki, perwira mesin tidak boleh ragu untuk mengambil keputusan tertinggi, yaitu menekan tombol ESD atau Emergency Shutdown. Sistem ini akan memutus aliran listrik, pompa, dan mengunci katup induk gas dalam hitungan detik untuk mengisolasi bahaya sebagai benteng pertahanan terakhir. Jika tekanan masih di zona merah, safety valve mekanis pada kubah tangki akan terbuka otomatis untuk membuka uap gas langsung ke atmosfer melalui pipa vent mast digeladak dengan tepat dengan tetap memantau arah angin laut. Kesimpulannya adalah, sebagai penutup dari rangkaian presentasi makalah ini, ada tiga kesimpulan utama yang bisa kita ambil. Pertama, sistem kontrol otomatis lingkar tertutup berbasis EID bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan teknis untuk menjaga kestabilan uap LNG secara real time. Kedua,
kita harus selalu waspada terhadap bahaya kriogenik seperti brittle fracture pada lambung kapal dan risiko sesak napas bagi kru jika terjadi kebocoran gas. Dan ketiga, patuhan terhadap regulasi internasional IGF Code melalui sistem file save atau dan tombol emergency shutdown ESD adalah benteng pertahanan terakhir yang menjamin kapal gas dapat berlayar dengan aman di lautan global. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.